istrinya masih perawan, malam pertama, maka keluar lagi. Perawan itu bukan sekedar selaput perawan, maka wanita gadis jaga keperawanan, supaya itu menjadi meterai darah, perjanjian darah pernikahanmu. Ya, selamat malam Pak Jarod dan ya, silakan channel Anis. Ya, ini saya pernah ada baca buku, ya, salah satu tafsiran mengenai pernikahan ya. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 itu di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu kata yang dipakai dengan bersatu di situ, menurut buku yang saya baca itu, dia menggunakan kata echad. Dia menggunakan kata echad yang juga dipakai di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan Ulangan 6 ayat 4 itu dengan Kejadian 2 ayat 24, bahwa memang pernikahan itu dalam pengertian sama dengan kata yang dipakai dalam menggambarkan kata echad. Ya, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi juga di situ dipakai dalam Kejadian 2 ayat 24, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saya setuju dengan Pak Jarod bahwa pernikahan itu tidak bisa diceraikan. Jadi itu menggambarkan kepribadian Allah, kesatuan Allah. Sekarang yang soal kenapa perceraian nggak boleh? Karena memang kesatuan suami istri itu kan dari berbagai macam analisa teologis itu kan tadi dari kata laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya lalu menjadi satu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Kata satu di situ aja dalam arti esa, karena sebenarnya satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Dalam arti ketika suami istri menjadi satu, makanya juga dikatakan misalnya kita Efesus pasal 5. Paulus mengajar pernikahan lalu mengatakan bahwa ini sebagai lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Atau kitab Kidung Agung yang mengajarkan pernikahan, ternyata Judaisme orang Yahudi menganggap bahwa kitab Kidung Agung itu sebagai lambang hubungan Yehova dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Alkitab sendiri atau Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah mempelainya Tuhan dan Tuhan mempelai pria. Nanti ada pesta kawin anak domba di mana kita mempelai. Jadi pernikahan itu menjadi ilustrasi hubungan Tuhan dengan kita. Ketika orang tidak benar pernikahannya, jangan-jangan juga nggak benar hubungannya dengan Tuhan, kira-kira begitu. Bahkan ketika hubungan suami istri yang esa tadi juga menjadi sebuah pemahaman atau ilustrasi atau kata yang sama dengan keesaan Tuhan. Jadi itulah kenapa pernikahan itu disebut sakral. Bahkan menjadi satunya itu sebenarnya bukan hanya satu daging, tapi satu nyawa, satu jiwa. Tapi sama juga ketika orang berzina, maka juga ada ayatnya. Ketika orang berbuat cabul dengan perempuan cabul, maka ia menjadi satu daging dengan dia, echad dengan dia. Sehingga seolah-olah itu menjadi membatalkan pengkhianatan kepada echad dengan istrinya. Maka percabulan atau perzinahan itu dilarang, itu dosa besar. Kenapa? Karena orang yang berzina atau bercabul, dia menjadi satu daging dengan percabulan itu. Maka butuh pertobatan yang sungguh-sungguh bahwa ini bejat, ini dosa, aku nggak mau mengulangi lagi, gitu ya. Karena itu sebagai ketika orang berdosa yang lain, ayat yang lain kan mengatakan bahwa dosa lain itu di luar tubuhnya, tapi perzinahan, percabulan itu dosa yang membawa tubuhnya juga. Itu sebenarnya betapa besarnya juga dosa perzinahan, dosa percabulan, karena itu membawa juga tubuhnya masuk di dalam ikut dosanya. Nah, ini sebenarnya memberikan gambaran semakin betapa sakralnya pernikahan. Apalagi nanti kalau ditambah lagi dengan perjanjian darah. Ya, ketika Musa mau dibunuh sama Tuhan, maka Sipora menyelamatkan. Dan muncullah istilah bahwa Sipora ini pengantin darahku. Lalu ketika orang menikah dan istrinya masih perawan, malam pertama, maka keluarlah darah. Darah yang seolah memeteraikan pernikahan itu menjadi perjanjian darah. Perjanjian darah itu perjanjian yang nggak bisa dibatalkan seumur hidup. Seperti kita dengan Tuhan, dan kita nggak boleh ada perjanjian darah dengan yang lain, karena kita dengan Tuhan Yesus ada perjamuan kudus, inilah darahku, kita menjadi anaknya Tuhan, lahir baru, diadopsi menjadi anak Tuhan dengan perjanjian darah, di mana dalam posisi Tuhan, kalau kamu nggak setia, aku setia, karena perjanjian darah itu nggak bisa batal.
dalam perjanjian darah dan yang di luar Kristen, ya misalnya suku-suku terabaikan, suku dengan suku mereka perjanjian darah, orang coblos jarinya keluar darah, taruh di anggur diminum bareng-bareng, wah itu yang mengingkari janji kena kutuk. Jadi perjanjian darah itu perjanjian yang sakral. Makanya kalau ada orang berkata begini, ya darah keluarga lebih kental, jadi misalnya nggak ada mantan adik, nggak ada mantan ibu, maka banyak orang suami misalnya mengutamakan bapak ibu adiknya, karena kalau keluarga itu hubungan darah. Tunggu dulu, keluarga itu hubungan darah, tapi istri itu perjanjian darah. Jadi echad, menjadi satu, yang disatukan oleh perjanjian, yang dimeteraikan. Makanya juga ini sebenarnya kalau ditambahkan lagi, perawan itu bukan sekedar selaput perawan, maka wanita, gadis, jaga keperawanan supaya itu menjadi meterai darah, perjanjian darah pernikahanmu. Jadi ini semuanya akan nyambung dalam sebuah pelajaran yang sangat teologis yang ada kerangka besarnya. Kenapa keperawanan harus dijaga sampai hari malam pertama? Besok 2 hari lagi mau menikah, tetap tidak boleh hubungan suami istri. Nanti darahnya tertumpah sebelum diberkati. Jadi setelah diberkati pernikahan, baru ada hubungan suami istri, dan keluarlah darah perawan yang akan memeteraikan darah, perjanjian darah. Maka saya bilang kepada anak-anak perempuan saya, jaga keperawanan, walaupun kalian generasi milenial. Dunia ini nggak menghargai lagi keperawanan, tapi itu ada artinya di dalam keekatan suami istri, keesaan suami istri, sebuah perjanjian yang bukan hanya janji nikah, tapi juga saya tambahkan lagi sebuah istilah gitu ya, pengantin darah. Wah itu nanti kalau mau dibikin tema tersendiri juga boleh, pengantin darah, perjanjian darah. Tapi kita semua bawa ini dikaitkan di dalam konsep-konsep yang memang ada di dalam keluarga. Tentu ini juga ada dalam konsep berjemaat ya, bahwa kita dengan Tuhan itu kan kita dengan perjanjian darah, perjamuan kudus, inilah darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Nah, demikian juga, apalagi kalau orang menikah, di pernikahannya dibikin perjamuan kudus, janji di hadapan Tuhan. Ini kan janji, kita janji mau ngopi gitu ya, itu namanya janji. Nikah itu bukan janji loh sebenarnya ya. Saya baru upload di beberapa hari yang lalu namanya janji nikah. Di mana kita belajar namanya janji minum kopi, itu janji. Tapi kalau kita bisnis ada kontrak, itu kontrak. Itu nggak bisa kayak batalin janji, ngopinya ganti besok, nggak bisa. Kontrak itu ada penalti kalau dibatalkan. Ada masalah. Tapi menikah itu lebih daripada kontrak. Itu nasar, itu komitmen di hadapan Tuhan. Yang tidak bisa dibatalkan. Jadi sebenarnya harusnya bukan janji nikah gitu ya, nasar nikah. Jadi, nah ini kalau kita makin memahami hal-hal ini, maka sebenarnya cerai itu tidak ya. Maka pemahaman itu perlu dibangun, karena pemahaman ini akan menimbul berdampak pada perilaku. Maka kita bangun bahwa pernikahan itu sakral, pernikahan itu esa, pernikahan itu satu. Satunya itu melebihi dari hubungan orang tua anak. Maka dalam keluarga itu nomor satu pasangan. Walaupun ada kata memang nggak ada mantan adik karena hubungannya darah, tapi tunggu dulu, menikah itu menjadi satu daging, satu darah, perjanjian darah. Nah ini pemahaman ini saya yakin akan membuat pernikahan pada komitmen yang lebih kuat, sehingga tidak ada yang artinya sekalian diizinkan bercerai pun, tapi saya nggak akan mengambil opsi itu, ya, saya mengambil opsi pemulihan gitu. Jadi tergantung seberapa kuat pemahamannya mengenai pernikahan. Jadi terima kasih buat pertanyaannya soal esa ini, karena itu membawa. Jadi sering dari pertanyaan itu, ingat, wah ini perlu disampaikan, betul sekali ya. Itulah kesatuan antara suami istri, seperti Tuhan yang tidak terpisahkan, ya, bahwa Tuhan adalah esa. Tuhan memberkati.